Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Hilda Monoarfa di mata kuliah Manajemen Pemasaran Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Bagaimana pembagian segmentasi? Setelah mengetahui segmen mana yang kita gunakan, selanjutnya apa strategi yang kita gunakan untuk memasuki pasar tersebut, dan bagaimana kita memposisikan produk kita di mata konsumen. Semua itu kita akan bahas tuntas di sesi kali ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Yuk kita lihat apa itu segmentasi pasar, penargetan pasar atau targeting, dan pemosisian. Sesi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Sekarang kita bahas mengenai segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah proses membagi pasar total untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen-segmen atau kelompok-kelompok relatif. Bagaimana pola segmentasi? Ada tiga pola segmentasi, yaitu segmentasi yang preferensi homogen, segmentasi dengan preferensi tersebar, dan preferensi dengan terkelompok. Kita lihat gambarnya, bagaimana bentuk polanya. Ini adalah preferensi homogen ya, hanya satu pasar yang dilayani. Ini preferensi tersebar dan ini kelompok. Ini kita contohkan adalah kandungan krimnya. Ini rasa manis. Jadi kalau kita ingin membuat suatu produk dengan 2 kategori rasa manis dan kandungan krim, di sini kita hanya satu fokus, satu rasa saja, manisnya juga sama, tidak bagi-bagi satu. Tapi kalau ini preferensi tersebar, kita akan menyiapkan beberapa rasa manis, semuanya rasa dan semuanya bisa, kandungan krimnya juga gitu ya. Tapi kalau ini preferensi terkelompok, ini dia lebih spesifik. Misalnya rasa manisnya untuk yang berkadar gula rendah untuk diabetes, atau ada juga yang kandungan krimnya itu ada yang rasa strawberry, ada rasa blueberry, ada rasa nanas. Nah ini juga preferensi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini adalah contohnya pola segmentasi pasar. Nah selanjutnya apa sih yang kita pakai sebagai dasar segmentasi pasar konsumen? Ada 4 dasar untuk membagi segmentasi pasar konsumen. Yang pertama segmentasi geografis, kedua segmentasi demografis, ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi perilaku. Kita lihat satu persatu. Yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda, seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitarnya. Ini saya contohkan adalah surat kabar ya. Surat kabar Pikiran Rakyat itu hanya ada di Jawa Barat. Berbeda dengan Kompas yang ada di atau skopnya nasional ya. Ini kalau kita lihat sekarang segmentasi yang berdasarkan demografis. Kalau segmentasi berdasarkan demografis yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Kita lihat ini contoh untuk usia. Susu itu sekarang terbagi-bagi ya, segmennya berdasarkan usia anak-anak, ada usia untuk 50 tahun ke atas, ada untuk usia produktif ya. Kalau ini untuk jenis kelamin, saya contohkan ini adalah parfum sekarang dibedakan, kosmetik juga ya, untuk wanita dan laki-laki dibedakan. Dan ini kendaraan, sekarang dibuat kendaraan berdasarkan ukuran keluarga, rumah juga berdasarkan ukuran keluarga sekarang dibuatnya. Untuk kendaraan kecil, Honda Jazz itu untuk yang lebih sedikit, dan keluarga kijang, dan ada lebih besar lagi yang jenisnya van ya. Ini juga ada contoh yang berdasarkan penghasilan, kita lihat kartu kredit, ada juga yang berdasarkan pekerjaan. Ini dicontohkan laptop ini nanti disesuaikan dengan jenis pekerjaan apa yang dia butuhkan. Kalau pekerjaan membutuhkan desain grafis yang lebih tinggi, tentu RAM-nya dan Intel-nya juga harus lebih tinggi untuk mendukung pekerjaan tersebut. Dan ini berdasarkan pendidikan itu kita lihat di sini penerbit itu menciptakan buku berdasarkan pendidikan ya. Ada untuk SD beda dengan buku untuk SMP, beda dengan untuk SMA dan
kuliah juga gitu. Tapi penerbitnya sama, Erlangga, tapi dia membagi segmen-segmennya berdasarkan pendidikan. Selanjutnya ada yang berdasarkan agama. Ini fashion agama ya. Kalau Muslim dia menggunakan baju koko, bajunya panjang-panjang, kepalanya tertutup. Ini yang berdasarkan ras. Kita lihat di sini ras untuk kulit Asia beda dengan untuk Eropa, dan untuk Timur Tengah mungkin beda rasnya ya, kandungan kosmetiknya, komposisinya sangat berbeda. Itu sebabnya di kosmetik ini hanya untuk kulit Asia, ini untuk kulit tropis, karena kandungan di dalam unsur kosmetik itu sangat berbeda. Dan ini untuk generasi di musik, generasi ya, generasi punk, generasi slow, generasi Beatles gitu ya. Ini kelas sosial, ini branded itu kita mengambil segmen pasar kelas sosial ya. Dan ini kebangsaan itu berdasarkan negara yang akan kita tuju, negara mana, jadi kita lihat berdasarkan kebangsaannya. Selanjutnya kita masuk segmentasi berdasarkan psikografis. Psikografis yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Ini kita contohkan gaya hidup orang main golf. Ada juga yang sosialita. Kalau untuk olahraga beda, pemain golf, pemain sepak bola, pemain futsal itu sebetulnya beda ya gaya hidupnya. Ini juga dari kendaraan berdasarkan karakteristik kepribadian itu sangat berbeda. Orang yang senang petualang senang menggunakan mobil-mobil jeep, beda dengan orang kepribadian yang senang menggunakan mobil sedan ataupun minibus, itu sangat berbeda kepribadiannya. Sekarang kita lihat lagi berdasarkan segmen perilaku. Segmen perilaku itu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, dan loyalitas. Kita lihat contoh segmen perilaku ini berdasarkan kejadian. Kejadiannya berarti kalau di naik pesawat itu di atas udara itu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau naik kapal laut, apa yang dibutuhkan oleh penumpang kapal laut. Kalau dia naik kereta api, apa yang dibutuhkan oleh penumpang kereta api. Begitu pula kalau dia naik travel kendaraan roda 4, apa yang mereka butuhkan. Itu berdasarkan kejadian. Jadi kita menciptakan produk yang berdasarkan kejadian yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekarang kita lihat berdasarkan manfaat. Ada perilaku orang yang melihat produk itu atau menggunakan produk berdasarkan manfaat yang dia akan dapatkan. Contohnya, kalau kita lihat berdasarkan manfaat kesehatan untuk gigi berlubang atau sensitif, kita lihat ada di situ kita lihat Unilever ya. Unilever tuh dia ada Pepsodent untuk keluarga, untuk gigi berlubang, untuk gigi sensitif gitu ya. Kalau untuk dari harga yang ekonomis, kita lihat manfaatnya yang penting giginya oke-oke aja gitu ya. Itu juga ada segmen itu untuk yang Ciptaden. Sekarang untuk anak-anak, bagaimana sih rasa manfaatnya biar anak-anak itu senangnya manfaatnya rasanya manis, tidak pedes-pedes. Nah, itu diambil oleh Kodomo. Jadi dia ambil segmen manfaat juga segmen demografis. Kosmetik juga gitu, manfaat kosmetiknya kelihatan segar gitu ya, rasanya segar dan lebih gimana bisa untuk kedekatan. Nah, itu diambil oleh segmen close up, oleh produk close up. Kalau kita lihat dari status pengguna itu ada yang non pengguna, mantan pengguna, pengguna potensial, dan pengguna pertama kali atau pengguna tetap. Ya, nah di situ kita lihat yang belum pernah menggunakan, ada yang pernah menggunakan terus tidak pernah menggunakan lagi. Ini pengguna potensial itu yang dia belum menggunakan tapi dia berpotensi untuk membeli barang kita. Nah, ada juga orang yang baru pertama kali menggunakan barang kita, dan ada pengguna tetap yang ini kita sebut dengan loyal atau loyalitas. Nah, bagaimana status kesetiaannya? Dari status kesetiaannya, nah ini juga ada yang pengguna tetap, mantan pengguna potensial, dan pengguna pertama kali. Dan terus kita bagaimana sih menetapkan segmen pasar internasional? Ada 4 unsur yang harus diperhatikan untuk menetapkan segmen pasar internasional. Yang pertama berdasarkan letak dan geografisnya. Yang kedua berdasarkan faktor politik dan hukum. Yang ketiga faktor budaya. Keempat ekonomi. Sekarang bagaimana segmentasi yang efektif? Segmentasi yang efektif itu jika segmentasi itu dapat diukur dan aksesibilitas dapat dimasuki ya. Ketiga, substansial dibutuhkan. Keempat, dapat didiferensiasi, dapat dibedakan dengan produk pesaing.
Dan kelima, dapat ditindaklanjuti dan dapat terus berlangsung. Itu segmennya, tidak hanya sesaat saja. Kedua, kita masuk dengan targeting. Targeting yaitu memilih pasar sasaran. Ada 3 aspek dalam pasar sasaran atau targeting. Yang pertama, strategi tanpa diferensiasi, yaitu strategi cakupan pasar di mana perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengejar keseluruhan pasar dengan satu tawaran. Ada juga yang kita sebut dengan pasar terdiferensiasi, yaitu strategi cakupan pasar di mana perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah bagi masing-masing segmen. Ada lagi yang ketiga, yaitu pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran ceruk, yaitu strategi cakupan pasar di mana perusahaan mengejar pangsa pasar kecil atau perusahaan hanya memusatkan pada satu atau beberapa pembeli saja. Nah, sekarang kita bahas apa itu pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktek pengantaran produk dan program pemasaran khusus untuk kebutuhan dan keinginan individual tertentu dan kelompok pelanggan setempat. Ada 2 jenis pemasaran mikro. Yang pertama pemasaran lokal, yang kedua pemasaran individual. Pemasaran lokal yaitu menghantarkan merek dan promosi khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok lokal, kota, lingkungan, dan bahkan toko tertentu. Sedangkan pemasaran individual adalah menghantarkan produk dan program pemasaran khusus untuk kebutuhan dan preferensi pelanggan individual. Disebut juga pemasaran yang disesuaikan dengan pemasaran satu-satu atau customize yang kita sering sebut ya. Kita masuk ke yang ketiga tentang positioning. Apa itu positioning atau diferensiasi? Yaitu cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, di mana produk itu berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Kalau di sini kita melihat bagaimana konsumen memandang produk Lifebuoy dan produk sabun Lux. Kita melihat ya bedanya. Kalau Lux itu kalau kita melihat sabun Lifebuoy itu kita langsung melihat konotasinya adalah sabun kesehatan. Sedangkan pada saat kita melihat sabun Lux itu kita langsung terlihat preferensinya ini adalah sabun untuk kecantikan. Mengidentifikasi perbedaan nilai yang mungkin dan keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan yang melebihi pesaing yang diraih dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan harga yang lebih mahal. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat dapat dengan 5 cara. Yang pertama, penting, berbeda, dan bernilai tinggi. Jadi produk kita itu harus dibutuhkan, harus berbeda dan punya nilai yang tinggi. Yang kedua, dapat dikomunikasikan. Yang ketiga, produk itu tidak mudah ditiru. Keempat, produk itu dapat dijangkau, tidak susah dicari. Dan kelima, menguntungkan atau bermanfaat bagi konsumen. Terakhir, ada suatu ucapan dari Ali bin Abi Thalib, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Jadi, jika kita dapat ujian, sebetulnya ujian itu untuk menguji kita, apakah kita kuat atau tidak, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.